Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Subhana, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap salah satu kasus kriminal paling menggemparkan di Inggris, yaitu kasus Reinhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia yang dikenal sebagai pelaku pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Dan yang membuat kasus ini lebih tragis lagi adalah keterlibatan narkoba jenis GHB sebagai alat utama dalam aksinya. Selanjutnya kita akan membahas ringkasan kasus Reinhard Sinaga, yang memiliki nama lengkap Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, lahir di Jambi, Indonesia pada 19 Februari 1983. Ia merupakan lulusan sarjana arsitektur dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2-nya di University of Manchester dan tengah menempuh studi doktoral di University of Leeds, Inggris, dalam bidang geografi manusia saat kasus ini terungkap. Reinhard dikenal aktif di gereja dan ramah terhadap lingkungan sosialnya. Namun siapa sangka di balik citra luar biasa, ia memperkosa setidaknya 48 pria yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Namun total korban diperkirakan mencapai lebih dari 190 orang. Modus yang dilakukan Reinhard yaitu mendekati pria muda yang mabuk di luar klub malam. Ia berpura-pura menawarkan tempat beristirahat lalu mengajak mereka ke apartemennya. Di sana, korban diberi minuman yang telah dicampur dengan GHB, sejenis narkoba yang membuat korban tidak sadar. Saat korban tak berdaya, ia melakukan pelecehan seksual dan merekam semuanya. Akhirnya, pada tahun 2020, Reinhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Inggris dengan minimal 30 tahun penjara sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu GHB atau gamma hidroksibutirat. GHB ini adalah zat kimia yang awalnya digunakan secara medis sebagai obat tidur atau anestesi. Namun di jalanan, GHB sering disalahgunakan untuk membuat korban tak sadarkan diri dalam kejahatan seksual. Ciri-ciri GHB ini yaitu tidak berwarna, tidak berbau, larut sempurna dalam minuman, dan efeknya ini sangat cepat. Dampak GHB ini yaitu mengantuk berat hingga pingsan, hilangnya kontrol tubuh, kebingungan, dan amnesia. Resiko kematian terutama jika dikombinasikan dengan alkohol. Di Inggris, GHB diklasifikasikan sebagai narkoba kelas A karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan, yaitu tanggapan saya terhadap kasus ini. Nah, tanggapan saya sebagai mahasiswa, saya sangat terkejut dan prihatin dengan tindakan keji yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi agen perubahan. Reinhard Sinaga menunjukkan bahwa tanpa kontrol diri dan moralitas, intelektualitas bisa menjadi senjata berbahaya. Ia tidak hanya merusak hidup korban, tetapi juga membawa nama buruk bagi Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pertanyaan kedua, hubungan dengan materi mata kuliah kewarganegaraan dan teknik motivasi. Nah, dalam kasus ini berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas keamanan, perlindungan hukum, dan martabat. Reinhard sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga nama baik bangsa di luar negeri. Tindakannya mencoreng prinsip-prinsip kewarganegaraan yang menjunjung tinggi nilai hukum dan moral. Dalam mata kuliah ini kita belajar bahwa motivasi yang sehat dan positif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan hidup. Namun Reinhard menunjukkan sisi gelap dari motivasi yang menyimpang, mungkin akibat trauma, gangguan kepribadian, atau obsesi kekuasaan atas orang lain. Inilah pentingnya mengelola emosi serta membangun karakter kuat agar tidak tersesat dalam motivasi negatif. Pertanyaan selanjutnya, hubungan dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa, saya merasa bertanggung jawab bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga menjaga etika, nilai sosial, dan moral. Kasus ini menjadi cermin bahwa gelar dan pendidikan tinggi tidak menjamin moral seseorang. Mahasiswa harus menjadi teladan dalam melawan penyimpangan dan penyalahgunaan narkoba.
Pertanyaan selanjutnya, pelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini. Nah, narkoba bisa menjadi alat kejahatan sistematik bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Kontrol diri dan nilai moral sangat penting, terutama dalam kehidupan mahasiswa yang bebas dan penuh tekanan. Selanjutnya, kesadaran hukum internasional wajib dimiliki apabila bagi mahasiswa yang belajar di luar negeri. KPKN sosial dibutuhkan juga agar kita tidak menjadi penonton dalam kejahatan. Jika ada yang mencurigakan, kita harus berani bicara. Pertanyaan selanjutnya, saran dan kontribusi saya sebagai mahasiswa. Saya percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran individu. Oleh karena itu, saya akan aktif menyuarakan gerakan anti narkoba, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Saya juga akan mendukung teman yang mungkin sedang mengalami masalah emosional atau tekanan agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Oke, itulah video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya, selalu katakan tidak kepada narkoba. Sekian, nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.